Mengapa Anies selalu disalahkan? Oleh Isa Ansori dari laman KBA News. Anies hanya memoles wajah Jakarta dengan kosmetik tebal buat pencitraan tanpa mampu menyelesaikan akar masalah yang ada di Jakarta. Dari mulai baru sampai KPK aja, Anies ini memang juaranya kalau soal bikin narasi atau pencitraan. Ya kan? Dia datang sendirian, tanpa ajudan. Dan lantas saja tim sosial medianya Anies menyebarkan narasi bahwa salah satu contoh pemimpin yang jantan itu adalah kalau ke KPK sendirian. Menjelang turun, Anies bikin keputusan yang makin gak karuan. Keputusan yang makin aneh-aneh saja. Tengok saja perubahan banyak nama jalan di Jakarta yang menyusahkan warga. Ini juga yang terjadi pada perubahan istilah rumah sakit menjadi rumah sehat. Ini kengawuran Anies yang selanjutnya. Dalam sebuah diskusi sore tentang mengapa orang cenderung selalu menyalahkan orang lain, yang saya lakukan dengan beberapa kawan yang berlatar belakang pendidikan dan berprofesi sebagai psikolog serta lawyer, didapatkan sebuah pandangan bahwa kecenderungan orang yang selalu menyalahkan orang lain itu diakibatkan karena ketidakmampuan diri untuk menutupi kesalahan masa lalu. Akibat ketidakmampuan itu, maka timbul berbagai mekanisme pertahanan manusia. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membuat proyeksi. Proyeksi adalah mengalihkan emosi yang tidak diinginkan dari diri sendiri kepada orang lain. Tak hanya rasa itu, orang yang selalu melakukan hal ini juga bisa melemparkan kesalahan pada orang lain. Konsep proyeksi pertama kali dikenalkan oleh Sigmund Freud, seorang psikoanalisa. Dalam pandangannya, Freud mengatakan berdasarkan pengalamannya menangani pasien. Freud melihat pola bahwa terkadang pasien menganggap orang lain memiliki emosi yang sama dengan dirinya. Emosi itu lalu diproyeksikan dalam bentuk perasaan kepada orang lain. Peristiwa semacam adalah hal yang bisa terjadi secara alami, berbagai bentuk pertahanan diri. Misalnya, ketika seseorang berselingkuh dari pasangannya, bukannya mengakui sudah bertindak tidak jujur, proyeksi dilakukan dengan menuduh pasangannya melakukan hal yang sama. Contoh lain adalah ketika merasa tidak suka terhadap seseorang, yang terjadi justru meyakini orang itu merasakan hal yang sama. Ini adalah cara seseorang untuk mengatasi emosi yang sulit diterima atau diungkapkan. Perasaan sama-sama tidak saling menyukai dianggap paling logis, dianggap sebagai pembenaran, bagian dari pertahanan diri. Dalam dunia politik, ketika demokrasi direndahkan, maka akan terjadi kecenderungan menyalahkan orang lain dikarenakan ketidakmampuan diri menutupi kesalahan masa lalu. Hal itu dilakukan sebagai bentuk pertahanan diri agar kesalahan masa lalunya tidak terlihat. Sehingga kita tidak heran kalau orang selalu menyalahkan orang lain, bisa diduga bahwa dirinya penuh dengan kesalahan masa lalu. Proses administrasi yang transparan dengan proses elektronik juga menjadi program kerja mereka. Untuk menanggulangi kemiskinan, mereka akan memberi subsidi Rp1 juta per bulan untuk tiap kepala keluarga. Tapi catatannya, hal itu dilakukan jika pertumbuhan ekonomi mencapai 7% per tahun. Kemudian Jokowi JK juga akan membagi-bagikan tanah pertanian bagi 4,5 juta kepala keluarga. Di bidang pertanian akan ada pembangunan irigasi untuk tiap 3 juta hektar sawah. Untuk mendukung itu juga akan dibangun 25 bendungan baru. Di luar Jawa akan dibuka 1 juta hektar lahan pertanian baru. Penguatan sektor pertanian juga dilakukan dengan mendirikan bank khusus tani. Upaya mengurangi ongkos produksi pertanian juga dilakukan dengan cara penyediaan dan pemberian pupuk serta pestisida secara gratis.
Di bidang perdagangan akan ada perbaikan 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia agar mampu bersaing dari sisi kenyamanan dengan pasar modern. Selain itu, pembangunan pusat pelelangan, penyimpanan dan pengelolaan ikan juga akan dibangun. Untuk mengurangi ongkos logistik yang banyak dikeluhkan, Jokowi dan JK mengusulkan adanya tol laut dengan menyediakan kapal-kapal besar yang menghubungkan 5 pelabuhan besar di Indonesia. Pengangguran, masalah klasik di negeri ini juga akan ditekan dengan membuka 10 juta lapangan kerja baru selama 5 tahun. Sementara di sektor ekonomi kecil juga akan ada bantuan untuk UMKM dan koperasi. Di bidang kesehatan, Jokowi JK menjanjikan pelayanan kesehatan gratis untuk rawat inap dan rawat jalan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan untuk mempermudah akses akan dibangun 6.000 puskesmas dengan fasilitas rawat inap dan air bersih. Mutu pendidikan juga akan ditingkatkan, termasuk pendidikan di pesantren. Caranya, partisipasi siswa termasuk kaum difabel ditingkatkan. Kesejahteraan dan kualitas guru juga akan ditingkatkan. Secara khusus, dikatakan mengenai kurikulum untuk tingkat sekolah dasar, pendidikan etika dan budi pekerti akan menjadi prioritas sebagai bagian dari program revolusi mental. Nah, pemirsa, Anda telah memilih, mungkin pilihan kita berbeda, tapi kita punya presiden yang sama. Catat janji mereka untuk kita tagih nantinya. Demikian Election Roundup kali ini. Saya Rika Amru, sampai jumpa. Apa yang terjadi pada Anies Baswedan selalu disalahkan oleh lawan-lawan politiknya. Itu juga akibat dari proyeksi ketidakmampuan dan rasa bersalah mereka dengan cara mentransformasikan kesalahan-kesalahan itu pada Anies. Akibatnya, Anies tak akan pernah ada baiknya di mata mereka. Jadi, kalau kita lihat sepak terjang para pembenci Anies yang selalu menyalahkan apa saja yang berkaitan dengan Anies, jangan buru-buru marah dan emosional menanggapinya. Kita cukup mengatakan bahwa itulah kesalahanmu, dan bagian dari cara menutupi kesalahan-kesalahanmu adalah dengan menyalahkan Anies. Jadi santai dan rileks saja para pendukung Anies. Kalau melihat sikap dan perilaku mereka, tidak usah terlalu serius ditanggapi. Cukup katakan, Anies sudah benar, lu aja yang gak mampu. Apa yang terjadi di Jakarta? Anies dianggap salah dan tidak etis ketika ditanya wartawan Reuters di Singapura yang menyatakan kesiapan untuk menjadi capres kalau ada partai politik yang mencalonkan. Serta peristiwa di Malang ketika koran KBA News beredar di masyarakat. Harus kita maknai bahwa mereka sedang tidak mampu mengimbangi pamor Anies. Lalu, untuk menutupi ketidakmampuan itu, maka cara yang paling mudah adalah dengan menyalahkan Anies dan apa saja yang berkaitan dengan Anies. Semakin mereka mencari kesalahan Anies, maka kita harus memahami bahwa Anies semakin benar dalam tindakan yang dilakukan.